Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Simple Man dengan judul Omah Jejer Telu. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Oh iya, sebelum memasuki ke cerita, di sini ada sedikit pengenalan dari Simple Man. Kemarin saya tidak sengaja lihat sebuah foto yang disebarkan oleh salah satu akun Twitter, di mana di kamar mandinya ditemukan cairan misterius yang kabarnya diklaim menyerupai darah. Hal ini mengingatkan saya dengan salah satu rumah di desa saya yang memiliki fenomena serupa. Fenomena munculnya bagian-bagian ganjil di dalam rumah yang membuat semua orang dulu pernah terlibat. Fenomena munculnya bagian-bagian ganjil di dalam rumah yang membuat semua orang yang dulu pernah terlibat masih bertanya-tanya sampai saat ini. Orang di desa saya menyebut peristiwa ini dengan Omah Jejer Telu. Oh ya, untuk cerita surup dari Simple Man, rencana mau diteruskan, tapi menunggu salah satu dari cerita yang lain selesai. Masuk ke cerita Omah Jejer Telu. Kejadian ini terjadi saat saya masih menginjak sekolah dasar. Saya lupa tahun pastinya. Yang jelas saya dan keluarga baru saja pindah rumah dari yang sebelumnya tinggal di samping rumah Rombe ke tempat baru. Masih di desa yang sama, yaitu Omah Jejer Telu. Rumah berjejer 3. Omah Jejer Telu mungkin tidak banyak orang Jawa sekarang yang tahu maksud dari istilah ini. Karena fenomena seperti ini sudah langka terjadi, bahkan mungkin sudah tidak. Karena Omah Jejer Telu rupanya memiliki arti kelam yang dulu sangat dipercaya, terutama bagi orang-orang tua. Omah Jejer Telu adalah 2 rumah menghadap 1 rumah tunggal. Dan bila dilihat dari sudut atas membentuk pola segitiga. Hal inilah yang membuat orang-orang tua di tempat saya sangat menentang pembangunan rumah baru ini, karena dikhawatirkan membentuk pola segitiga yang dapat mendatangkan musibah bagi 2 rumah lain. Kalau kata kakek saya, ngundang beraung. Beraung sendiri itu penggambaran dari makhluk hitam menyerupai genderuwo, tapi bola matanya saja sebesar tempeh. Jadi makhluk ini lebih besar lagi, dan biasanya dia memilih 1 rumah untuk ditempati. Balik ke rumah baru, 2 penghuni yang sebelumnya sebenarnya sudah menentang pembangunan ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun pembangunan ini dinyatakan sah. Selidik demi selidik, pembangunan rumah baru ini rupanya untuk rumah kos. Rumah kos dari pabrik gula. Terlibatnya pihak pabrik membangun rumah ini membuat banyak warga curiga bila pembangunan ini disengaja untuk membuat istilah Omah Jejer Telu ini terwujud. Tapi sayangnya
tidak ada orang yang memiliki bukti hal ini. Lagi pula ini hanya istilah gaib yang tidak dapat dibuktikan. Hal yang membuat warga semakin curiga sebenarnya adalah lokasi. Lokasi yang dipilih pihak pabrik adalah 2 rumah paling tua di desa saya. Aneh kan? Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa membuktikan maksud dibangunnya rumah ini. Karena nyatanya pembangunan tetap berlanjut. Bisa dibilang terbentuklah istilah ini dari 2 rumah tua dengan 1 rumah baru yang membentuk pola segitiga. Hal ini diperparah dengan salah satu rumah tua tepat di halaman rumahnya terdapat kuburan keluarga. Konon, setiap malam Jumat, 1 dari 2 nisan ini bisa terbang. Tapi hal ini tidak terlalu menakutkan bila dibandingkan dengan cerita-cerita selanjutnya. Cerita nisan terbang sendiri sudah banyak disaksikan oleh warga yang berjaga. Jadi bukan hal baru, tapi yang paling menakutkan justru terjadi di rumah baru ini, rumah kos ini. Saya ingat cerita ini ramai dibicarakan 1 minggu setelah batu pertama diletakkan. Malam hari terdengar dari jendela rumah Ibu Rismoyo suara wanita menangis. Ibu Rismoyo ini usianya 60 tahun. Beliau tinggal bertiga dengan anak dan cucunya. Di bawah atap, di dalam kamar beliau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pembangunan rumah baru. Ibu Rismoyo seyakin-yakinnya mendengar suara wanita menangis. Takut dengan suara itu, Ibu Rismoyo pergi ke kamar anaknya. Saat menuju ke kamar anaknya, Ibu Rismoyo terkejut dengan suara telepon yang berdering. Waktu itu yang punya telepon bisa dibilang orang kaya, bahkan orang-orang yang sangat kaya. TV saja tidak banyak yang punya. Bisa dibilang Ibu Rismoyo ini orang berada. Ibu Rismoyo berhenti memandang ke atas meja. Tepat telepon berdering. Antara bingung dan takut, Ibu Rismoyo ragu untuk mengangkatnya. Namun ia ingat bahwa suami dari anaknya mungkin yang sedang menelepon membuat wanita tua ini akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Halo, suaranya gemetar saat menjawab telepon. Lama menunggu, Ibu Rismoyo tak juga mendengar jawaban. Beliau mengulangi pertanyaannya yang sama. Halo? Tetap saja, siapapun yang ada di balik telepon itu pasti sedang mengerjain dirinya. Tapi, saat Ibu Rismoyo mau menutup, suara tangisan dari wanita itu terdengar. Lirih sekali. Sampai membuat wanita tua itu penasaran. Halo Mbak, begitulah Ibu Rismoyo bertanya. Saat itu, barulah suara di ujung lain menjawab. Ngapunten, kula nyuwun tulung. Kaget, Ibu Rismoyo mencoba menunggu. Anak kula sek tas sedo, Bu. Kula nyuwun tulung jenengan sirami kembang benjang nggih. Ben anak kula iso tenang, nggak ganggu jenengan sak keluarga. Anak saya baru saja meninggal, Bu. Saya minta tolong Anda siram kuburannya dengan air bunga biar dia bisa tenang dan tidak mengganggu. Jenengan sinten? Tanya Ibu Rismoyo. Tapi suara di ujung telepon tak menjawab. Hanya suara nafasnya yang terdengar jelas seperti sesenguan saat seseorang sedang menangis.
malam itu bulu kuduk Ibu Rismoyo sebenarnya sudah berdiri. Namun beliau masih mencoba untuk kuat menunggu. Saat itulah suara menangis yang sebelumnya terdengar lirih berubah menjadi suara tertawa cekikikan. Ibu Rismoyo ketakutan sekali sampai langsung menutup teleponnya. Tapi tak lama kemudian suara telepon kembali berdering. Ibu Rismoyo merasa ada yang mengawasi dirinya. Di ruang tengah dalam kondisi lampu dimatikan, Ibu Rismoyo berdiri mematung melihat telepon yang terus-menerus berdering. Akhirnya, setelah berpikir bahwa mungkin memang ada yang sedang mengerjai beliau, Ibu Rismoyo memberanikan diri mengangkat telepon sambil membentak. Sekali lagi hening. Ibu Rismoyo tidak mendengar jawaban apapun dari entah siapa yang ada di ujung telepon. Sampai akhirnya, lagi-lagi suara tangisan dari wanita itu terdengar. Kali ini Ibu Rismoyo mendengarkan secara langsung. Suara itu terdengar dekat, dekat sekali. Tanpa menggunakan telepon, Ibu Rismoyo bisa mendengar suara itu secara langsung. Hal ini membuat Ibu Rismoyo berniat untuk pergi, seperti tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Sosok misterius di telepon itu lalu berkata, "Kulo saniki wonten neng sebelah jenengan. Saya sebenarnya ada di samping Anda." Ibu Rismoyo menoleh, melihat seluruh ruangan tengah. Namun beliau tidak mendapati siapapun di sini. Ketakutan sudah menguasai wanita malang itu. Dia membanting telepon lalu bergegas lari ke kamar anaknya. Sampai di sudut matanya ia melihatnya. Sosok wanita menggendong bayi yang masih merah. Tapi Bu Rismoyo tidak lagi peduli. Dia sudah melesat masuk ke kamar anaknya. Anaknya terbangun melihat ibunya menatap dirinya dengan ekspresi ketakutan. "Ada apa, Bu?" Ibu Rismoyo hanya menggelengkan kepala. Dia tidak bisa berbicara. Setelah kejadian malam itu, Ibu Rismoyo tak lagi bisa bicara. Selain itu, dia juga sering menjerit bila ditinggal sendirian di rumah. Hal ini membuat menantunya yang tinggal di luar kota memutuskan untuk pulang, tapi semua ini baru saja dimulai. Pembangunan rumah baru ini awalnya direncanakan memiliki 2 lantai. Hal yang membuat warga geleng kepala. Siapa orang yang ada di balik pembangunan rumah ini? Namun sayangnya, saat pengecoran, tiba-tiba pembangunan berhenti bertepatan dengan dikeluarkan surat pabrik gula bangkrut. Bisa dibilang setelahnya, rumah ini menjadi terbengkalai. Meski bangunan sudah selesai, kos yang awalnya untuk para pekerja akhirnya tidak laku. Karena satu-satunya penunjang diadakannya kos ini adalah karena pabrik gula. Kalau pabrik gula bangkrut, siapa yang mau kos di sini? Selama berbulan-bulan, rumah ini akhirnya dibiarkan kosong. Suatu malam, penghuni rumah di seberang melihat ada yang janggal dari rumah ini. Di mana di dalam rumah kosong, dia melihat sebuah cahaya. Satu hal yang membuat dirinya penasaran, siapa yang masuk ke dalam rumah ini. Berbekal sarung tersampir di badan dengan senter jumbo di tangan, Pak Ageng keluar dari rumahnya. Beliau berniat untuk memeriksa rumah kosong ini. Takutnya bila ada maling bersembunyi. Ia menyeberang jalan lalu menggeser pagar yang menutup rumah kosong lalu melangkah masuk. Pak Ageng memeriksa setiap sudut rumah, tapi dia tak menemukan apapun yang bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kesempatan ini digunakan Pak Ageng untuk melihat-lihat keseluruhan rumah.
Beliau menemukan 4 kamar dengan dapur umum. Selain itu ada 1 kamar mandi. Sayang sekali, rumah sebesar ini dibiarkan kosong seperti ini. Saat itulah, dari jauh Pak Ageng mendengar suara wanita menangis. Suaranya terdengar jelas dari halaman belakang rumah yang waktu itu masih ditumbuhi pohon-pohon pisang. Kadang saat seseorang sudah penasaran, ia akan mengesampingkan rasa takut atas kebodohan yang akan dia lakukan. Hal inilah yang terjadi dengan Pak Ageng. Berbekal keberanian sebesar biji jagung, dia memutuskan untuk memeriksa bagian belakang rumah yang konon tidak pernah didatangi siapapun. Pintu kayu yang menutupi bagian belakang rumah dipindahkan oleh Pak Ageng. Sementara suara itu terdengar semakin jelas, membuat dirinya semakin yakin bila yang dia dengar ini nyata. Melangkah keluar, Pak Ageng tak mendapati apapun selain pemandangan pohon pisang. Saat itu Pak Ageng terus mencari di mana sumber suara tersebut, karena ia merasa yakin masih mendengarnya. Saat itulah, tanpa sengaja senter jumbo Pak Ageng menangkap sesuatu di jendela di Ibu Rusmoyo. Rupanya wanita tua itu sedang mengamati dirinya dari dalam kamarnya. Pak Ageng akhirnya memutuskan untuk mendekati jendela Ibu Rusmoyo yang sedang melihat dirinya dari balik kaca hitam. Ada yang aneh dengan wanita tua ini. Pak Ageng belum pernah melihat beliau menggerai rambut panjangnya sembari menempelkan wajahnya dengan 2 tangan tepat di kaca. Tepat berdiri di hadapannya, Pak Ageng akhirnya mengetuk kaca jendela. Wanita tua itu yang sama sekali tidak bergerak. Bu, sampean delok apa toh? Kok sampai koyok ngene? Bu, Anda ini sedang lihat apa? Kok sampai kayak gini? Ibu Rismoyo masih melihat Pak Ageng. Saat itulah Ibu Rismoyo tersenyum menyeringai kepada Pak Ageng, yang membuat lelaki parubaya itu merasa ada yang ganjil dengan wanita tua di hadapannya ini. Ibu Rismoyo seperti mengatakan sesuatu, namun Pak Ageng tidak bisa mendengar dengan jelas maksud ucapannya. Ibu Rismoyo terus mengetuk-ngetuk kaca dengan telunjuknya. Butuh waktu lama untuk Pak Ageng tahu kalau Ibu Rismoyo sedang berusaha mengatakan, "Nang burimu, di belakangmu." Pak Ageng terdiam mematung. Suara tangisan itu kini terdengar semakin jelas. Subuh, Pak Ageng ditemukan oleh Mbak Nani saat sedang menyapu halaman depan. Dia menemukan lelaki parubaya itu kejang-kejang. Ramai orang datang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat Pak Ageng ditanya, dia hanya bisa menjawab dengan kosakata tidak lengkap. Gagap. Ia menyebut Anin, sambil menunjuk-nunjuk siapapun yang ada di depannya. Semua orang hanya saling melihat satu sama lain, tidak mengerti maksud Pak Ageng. Tapi ketika Ibu Rismoyo datang menjenguk, Pak Ageng menjerit-jerit menyuruh wanita itu keluar. Ingat. Mbak Nani merasa tersinggung ibunya diperlakukan seperti itu. Dia berkata bila Pak Ageng tidak tahu terima kasih. Hal ini membuat orang-orang yakin kalau ini adalah tanda-tanda omah jejer telu yang biasanya diawali dengan sesama tetangga saling bermusuhan. Kejadian ini terus berlanjut. Banyak warga menemukan keganjilan yang semakin aneh. Salah satunya menemukan Ibu Rismoyo biasanya berdiri di depan pintu rumah kosong seorang diri, seolah-olah melihat sesuatu. Saat diingatkan, dia akan menoleh sambil nyengir setan yang membuat merinding. Tak hanya itu,
Di tengah malam, beberapa orang pernah bersaksi bila melihat Pak Ageng sedang bermain-main di got depan rumah kosong, seperti mencari sesuatu di sana. Setiap mau didekati, Pak Ageng akan merangkak masuk ke dalam rumah, membuat orang yang melihatnya memutuskan pergi. 2 tahun setelah kosong, akhirnya ada keluarga baru yang mengatakan berniat mengontrak rumah ini. Hal ini disampaikan kepada RT setempat. Meski sempat diingatkan kalau rumah ini tidak beres, keluarga baru ini bersikeras. Katanya dia tidak peduli dengan hal ini, karena rumah ini sebelumnya selesai ala kadarnya. Keluarga baru ini harus sedikit menguras isi dompet untuk memperbaiki di sana sini. Ia berkata kalau merasa berjodoh dengan rumah ini dan berniat membelinya kalau dirasa cocok dalam waktu berjangka. Akhirnya, Pak RT menyerah. Rumah yang sebelumnya terbengkalai kini terlihat lebih baik. Keluarga baru ini terdiri dari seorang lelaki muda, sebut saja Pak Ridwan, bersama istri dan kedua anaknya. Anak sulung berusia 6 tahunan, sedangkan si bungsu masih menyusui. Malam ini adalah malam pertama bagi mereka. Kebetulan, kamar di sebelah utara menghadap ke rumah Ibu Rismoyo, sedangkan ruang tamu menghadap rumah Pak Ageng. Setiap malam anak bungsunya tidak pernah berhenti menangis. Hal ini membuat Pak Ageng dan istrinya tidak bisa tidur, sementara anak sulungnya berlarian di ruang tengah. Namun tidak ada yang lebih membuat Pak Ridwan merasa heran saat menemukan Pak Ageng berdiri di gerbang rumah, mematung menatap kosong ke arah rumahnya. Hal ini terjadi setiap malam antara pukul 12 malam, saat Pak Ridwan menenangkan anaknya di ruang tamu. Bersama istrinya mereka mengawasi Pak Ageng dari kaca jendela ruang tamu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Ridwan keluar untuk mengingatkan Pak Ageng, tapi lelaki itu justru tersenyum sebelum melangkah mundur. Melangkah mundur bukannya berbalik. Aneh sekali. Belum selesai dengan urusan Pak Ageng, terdengar anak sulungnya berteriak menjerit yang membuat mereka akhirnya berlari untuk melihat apa yang terjadi. Anak sulungnya menunjuk-nunjuk kaca jendela yang ditutupi oleh gorden. Pak Ageng memeriksa saat melihat di hadapannya ada Bu Rismoyo. Hal ini terjadi setiap malam membuat Pak Ridwan akhirnya menyampaikan protes kepada Pak RT, membuat mereka akhirnya dikumpulkan di salah satu rumah warga. Di sana Bu Rismoyo menangis menggelengkan kepala, seolah berkata itu bukan dirinya. Hal yang sama yang dilakukan Pak Ageng. Pak RT menyarankan untuk memanggil kiai untuk membersihkan seisi rumah. Tapi Pak Ridwan tidak percaya dengan hal seperti itu. Dia menolak, lalu kembali ke rumah. Hal yang membuat warga merasa geram. Tapi ini akan menjadi penyesalan, karena setelahnya kejadian itu terjadi. Malam itu, kedua anaknya sedang tertidur lelap. Pak Ridwan melangkah keluar dari dalam kamar. Ia merasakan tenggorokannya kering saat dia menuju ke dapur dan tiba-tiba dia mendengar suara wanita sedang menangis. Suaranya berasal dari dalam kamar mandi. Pak Ridwan berjalan menuju ke sumber suara di mana dirinya menemukan bayangan seseorang dari bawah pintu. Ragu bila benar-benar ada orang di dalam. Pak Ridwan mendorong pintu, melihat siapa yang berada di sana sebelum Pak Ridwan sadar dirinya berhalusinasi, karena dia tidak melihat siapapun ada di dalam kamar mandi. Anehnya, dia masih saja mendengar suara wanita menangis.
Pak Ridwan melangkah masuk melihat isi dalam bak mandi. Namun, sekali lagi, dirinya tidak menemukan apapun. Saat ia berbalik, Pak Ridwan mendapati istrinya menggendong si bungsu. "Dek, ngapain?" tanya Pak Ridwan. Istrinya tidak menjawab. Ia ikut masuk ke dalam kamar mandi sembari bergumam seorang diri. Ia menimang-nimang si bungsu sebelum menenggelamkan tubuh anaknya ke dalam bak mandi. Salah satu hal yang membuat Pak Ridwan langsung mendorong wanita itu sambil memegang kepalanya. Istri Pak Ridwan menjerit, menangis sekeras mungkin. Pak Ridwan merasa keheranan. Ia berteriak apa maksudnya dia melakukan hal gila tersebut. Sesaat kemudian, istrinya melihat Pak Ridwan menunjuk-nunjuk Pak Ridwan sambil berkata, "Delokon anakmu." Pak Ridwan melihat si bungsu yang ada di pelukannya dan saat itulah dia baru menyadari bahwa yang ia gendong rupanya bukan anaknya. Lebih menyerupai bayi yang terlihat seperti seonggok daging berlumuran darah. Pak Ridwan melemparkan benda itu berlari menuju tempat istrinya. Pak Ridwan masuk ke dalam kamar, tapi tak mendapati kehadiran istri dan kedua anaknya. Hanya kamar kosong dengan pemandangan di jendela di mana Ibu Rismoyo sedang melihat dirinya. Sadar, rumah ini membuat dirinya gak waras. Pak Ridwan berlari keluar rumah. Di sana dia melihat istri dan kedua anaknya sedang berdiri melihat Pak Ridwan dengan tatapan cemas. Malam itu juga mereka menjelaskan semua kejadian ini kepada Pak RT, yang keesokan harinya memutuskan untuk memanggil kiai. Apakah semua berakhir sampai di sini? Sepertinya tidak.